Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nova Salim dari kelas IF 4902 PJJ dengan NIM 1030 4250 0071 dalam mata kuliah Agama Islam dalam tugas besar UTS pertama ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema makna toleransi dalam kehidupan beragama. Nah, apa sih itu toleransi? Jadi, toleransi itu berasal dari kata tolerare dalam bahasa Latin yang berarti menanggung, membiarkan, atau menghargai. Dalam konteks agama, toleransi berarti menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan tanpa memaksakan kepercayaan diri sendiri. Itu seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Dalam Al-Quran dan hadis juga dijelaskan tentang toleransi. Salah satunya di dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menyakiti zimmi non atau non muslim yang hidup damai di bawah perlindungan Islam, maka aku menjadi musuhnya di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, berikut adalah makna toleransi dalam kehidupan beragama. Yang pertama, itu menghormati hak orang lain untuk beribadah sesuai keyakinannya. Yang kedua, tidak menghina, mengejek, ataupun merendahkan agama lain. Yang ketiga, menjalin hubungan sosial yang harmonis antar umat beragama. Yang keempat, menjaga kerukunan di lingkungan kampus, masyarakat, dan bangsa. Gitu. Toleransi bukan berarti menyamakan agama, tapi menghormati perbedaan. Itu kuncinya. Berikut adalah contoh penerapan toleransi di lingkungan kampus, misalnya menghargai teman berbeda agama saat beribadah ataupun merayakan hari besar mereka. Contohnya ketika ada teman yang sedang Imlek, kita hargai saja dan minta angpaunya gitu. Lalu yang kedua, bekerja sama tanpa memandang agama. Itu. Jadi kalau mau ada tugas kelompok, jangan milih-milih temannya. Gitu. Jangan milih-milih kelompoknya. Mau siapapun orangnya, agamanya, kita tetap bersama-sama. Gitu. Kalau di masyarakat, contohnya ada gotong royong lintas agama, terus menghadiri undangan atau acara sosial tanpa menyinggung keyakinan. Seperti itu. Selanjutnya ada dampak positif toleransi, yaitu terwujudnya kerukunan dan perdamaian sosial, meningkatkan rasa saling menghargai dan empati, menghindarkan konflik dan perpecahan antar umat agama, memperkuat persatuan bangsa. Nah, selain daripada hal-hal yang positifnya, dalam toleransi juga ada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Contohnya orang-orang yang berfanatisme sempit dan misinterpretasi ajaran agama. Jadi mereka merasa paling benar, merasa agamanya paling benar, akhirnya ketika ada orang yang berbeda agama dengan mereka, mereka akan merendahkan agama orang tersebut gitu loh. Nah, itu tidak boleh. Dalam Islam tidak diajarkan seperti itu. Jangankan eh, merendahkan atau menghina agama orang lain, kita mencela orang lain saja itu sudah tidak boleh, sudah tidak baik seperti itu. Ujaran kebencian di media sosial. Nah, ini juga jadi karena kita di era globalisasi di mana informasi-informasi itu bisa berkembang pesat, itu ada positif dan negatifnya. Nah, kalau di dalam konteks toleransi, ada beberapa oknum ya, oknum bukan agama. Jadi seorang yang beragama tapi karena merasa dirinya paling benar, akhirnya dia menyebarkan ujaran kebencian ke agama orang lain, ke agama lain selain agama yang dianut seperti itu. Terus kurangnya pendidikan multikultural dan pemahaman lintas iman. Nah, selanjutnya ada upaya menumbuhkan toleransi.
Pertama, menanamkan nilai moderasi beragama, membiasakan dialog lintas agama secara damai. Jadi baik-baik ya gitu. Jangan saling merendahkan atau berdebat tentang mana agama yang paling benar. Jangan, tapi berdialog dengan bahasa yang baik dan benar, dengan kepala dingin. Selanjutnya ada meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah dengan non Muslim. Jadi berbisnis, berdagang, berjualan kepada sesama Muslim dan juga kepada non Muslim gitu. Meningkatkan pendidikan karakter dan empati sosial. Nah, kesimpulannya, toleransi beragama adalah cerminan keimanan dan kematangan spiritual. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin atau kasih sayang bagi seluruh makhluk. Dengan toleransi, umat beragama bisa hidup rukun, damai, dan saling menghormati. Itu Adam kan. Nah, untuk penutupnya, ada Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus kau, Muhammad, selain untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Begitu kira-kira. Sekian dari saya, Nova Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.